Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Widya. Nggih. Ya. Gimana? Niki Bapak kula badhe observasi. Niki rubrik observasinya. Di kelas Di kelas 9H untuk mata pelajaran prakarya Bapak. jam ke-6. ini sudah mulai masuk ini ya. Nggih. Jadi bentar. Bagaimana kesiapannya? Alhamdulillah ini semua berjalan dengan baik dan lancar. Semoga nanti juga waktu pas disupervisi Bapak juga berjalan dengan lancar juga. Sehat hari ini nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih, itu yang terpenting ya. Kalau saya lihat di modul ajarnya dengan menggunakan discover learning ya. Nggih, discovery learning. Nah, untuk discovery learning kan istilahnya penemuan ya, istilahnya anak-anak menemukan dengan sendirinya. Saya berharap untuk stucknya ya, di stuck itu urut-urutan pembelajaran discover learning itu mohon diperhatikan ya. Demikian juga dengan kesepakatan kelas itu tolong selalu diingatkan anak-anak ya supaya fokus dalam belajar. Jadi saya kira waktunya sudah mepet, ini kita langsung ke kelas saja nggih. Pak. Ada berapa orang nanti yang observasi di sana? Insya Allah ini nanti yang observasi 2 orang gitu. Salah satunya juga teman sejawat saya. Karena memang teman sejawatnya cuma 1. Dan satunya nanti dari Mapelai. Nggih, monggo kita ke sana. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Widya saat pembelajaran nanti akan ditemani sama 2 orang yang spesial. Yang satunya Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat Bu Widya yang sama-sama ngajar prakarya, itu Ibu Koirun Nisa. Monggo Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Ya, hari ini anak-anak saya juga ingin belajar prakarya. Perkenankan nggih. Ya, jadi nanti kami tidak akan mengganggu kalian belajar. Kami berharap pembelajarannya seperti biasa. Tidak ada saya, tidak ada Bu Kusnul ya. Anggap saja kami Nisa, di sini Bapak. hanya Bu Nisa ya. Anggap saja kami di sini hanya mengamati saja, melihat dan tidak akan mengganggu kalian belajar, sehingga kamu pun juga akan belajar normal ya, wajar seperti biasanya belajar dengan Bu Widya gitu ya. Bisa saya duduk di belakang ya. Alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah kedatangan 2 tamu yang akan mendampingi kita saat pembelajaran. Sebelum mulai, saya ingin tanya kepada kalian, adakah yang suka sama sayuran? Eca, angkat tangan. 1, 2, 3, Eca, Rifan, Sila. Oh, suka. Ada yang nggak suka sayuran enggak? Oh, Vandra nggak suka. Vandra, Cis, itu nggak suka. Oke, kenapa kok saya tanya tentang sayuran? Karena hari ini kita akan membahas tentang karakteristik dari sayuran. Ya, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mimpin doa? Siapa ketua kelas E? Oke, berarti yang mimpin siapa? Ketua kelas. Oke, ayo Fajar. Mulai.
Terima kasih Fajar karena sudah dipimpin berdoa. Sekarang Bu Widya mau mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Rudin, terus? Veno, Nindi, Rio, Kaila. Oke, berarti 5 orang ya yang tidak masuk ya. Terus sekarang kalau Nindi kenapa? Sakit. Oh ya udah, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Oke, sudah dikeluarkan buku paket sama buku tulisnya? Sudah siap pembelajaran hari ini? Sudah. Ingat, sebelum kita pembelajaran, saya jelaskan beberapa peraturan terlebih dahulu biar kita sama-sama nyaman, pembelajarannya juga sama-sama enak. Pembelajaran yang pertama, peraturan pertama adalah sebelum ketika kita melakukan diskusi, sebelum menjawab, alangkah baiknya mengangkat tangan terlebih dahulu. Setelah itu menyebutkan nama dan nomor absen. Misalnya kalau salah satu temenmu itu jawab, dia tidak menyebutkan nama sama nomor absen, menurut kalian sesuai aturan atau tidak? Tidak, berarti harus sesuai aturan. Terus jujur itu sing seperti apa sih? Ayo, jujur, sikap jujur sing gimana? Ketika ngerjakan tidak boleh saling colek. Iya, yang kooperatif sama yang disiplin. Oke, ada yang tanyakan? Nah, oke, tentang aturan. Atau ada yang ingin menambahi? Tidak. Oh ya wis. Kayak itu selanjutnya sebelumnya kita biar semangat saat pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan yel-yel dulu. Apa yel-yel sekolah? Siapa sih mau nyontohkan yel-yel sekolah? Oh, Dimas. Yel-yel sekolah Dimas. Dari sini Dimas. Contohnya yel-yel sekolah ya. Nih, depan pimpin yel-yel sekolah dulu. Ya Pak, yel-yel sekolah kita. Pencapen, santun, berkarya, peduli, yes, Tapi kok kurang semangat dia? Ya, kurang santai gitu ya. Los gitu ya. Ayo. Nah, pencapen, santun, berkarya, peduli, yes. Terima kasih Dimas atas yel-yel. Jadi yel-yel itu adalah salah satu upaya agar kita saat pembelajaran itu lebih semangat ya. Santun, berkarya, peduli, yes, jos ya. Jadi sudah semangat semua? Oke. Sebelumnya sekarang saya ingin menanyakan kepada kalian, apa saja yang kalian ketahui tentang sayuran? Ayo siapa? Angkat tangan santai siapa? Oke, Rafa Gale. Ayam Bu. Sayuran salah satunya bayam. Ada lagi yang lebih rinci. Ayo. Tadi siapa sih nggak suka sayuran tadi? Angkat tangan sih yang suka siapa? Oke. Kenapa Ananda nggak suka sayuran? Kenapa? Hambar, udah enak. Terus apa lagi yang nggak suka sayuran? Oh, Vandra, kenapa nak nggak suka? Hambar. Oh, hambar. Tadi siapa yang suka sayuran? Oke, Cak. Kenapa, Cak? Karena rasanya enak Bu, juga menyehatkan. Oh, rasanya enak juga menyehatkan. Kalau sebelah sini ada yang suka sayuran? Oke, kenapa Cak? Suka nggak Cak? Karena sehat. Oke, sehat. Ada yang suka, ada yang enggak. Kalau yang enggak suka berarti rata-rata karena hambar, enak. Kalau yang suka rata-rata dia tentang sehat. Berarti kalau yang nggak suka berarti dia tidak sehat. Ya, benar ya. Oke.
Sekarang saya mau kita nanti akan membuat tebak-tebakan ya. Habis ini kita tebak, kalian tebak sayuran apa yang saya maksud. Nanti di akhir pembelajaran yang paling semangat proses pembelajarannya, yang paling aktif, kerjasamanya paling bagus nanti akan dapat hadiah, dapat reward ya. Apakah aku ya, aku berbentuk panjang? Jawab aja, nggak apa-apa siapa. Berwarna hijau dan ungu, sering dipakai untuk lalapan. Apa kali? Terong. Iya. Terong ah. Kak Danar apa? Sama terong. Terong. Ada lagi jawaban lain? Nggak ada. Iya. Berbentuk panjang, berwarna hijau dan ungu. Ada sayuran ada sing. Adakah sayuran selain warna ungu? Sewarna ungu. Banyak kan ya? Oh, cuma satu sayuran. Oke, kita lihat jawabannya Danar sama Rafa Gale yaitu terong. Oke, kita lihat ya. Coba jeng. Ya, benar. Terong ya. Tadi Sila sempat ngomong, apa ya terong otomatis kan warnanya ungu. Apakah ada warna lain? Ada yang tahu sayuran lain yang berwarna ungu selain terong? Angkat tangan. Ya, nama ya, nomor absen 10. Nomor absen 10. Tadi Rafa kalian nomor absen berapa, Nak? 25. Danar? 13. Oke. Sila nomor absen 20 ya. Apa Sila? Selain terong? 10 ya. Kol. Oh, kol warna ungu. Ada lagi? Apa ya? Coba pas kita tanda-tanda enggak pernah ke pasar gitu kayaknya. Apa ya? Oke, memang kalau yang warna ungu memang ada kol, juga ada terong. Selanjutnya sekarang, bagaimana ciriku? Ada yang tahu di depan itu sayuran apa? Brokoli. Oke, ada yang bisa mengidentifikasi ciri-cirinya bagaimana? Gak apa-apa wis, silakan dibuka buku paketnya. Dibuka dulu buku paketnya. Ciri-ciri dari brokoli. Silakan kalian pelajari dulu. Siapa tahu jawaban ini ada di lembaran ini ya. Informasi ini kelompok Danar. Kalau situ menurut kalian ciri-ciri benar apa salah? Betul, iya. Yang dijawab sama Dimas betul, dia berwarna hijau. Terus kalau yang dijawab sama Karisa juga betul, bahwa dia berbentuk seperti bunga, karena kan agak bundar seperti ini, dia kan agak mekar. Nah, terus juga dijelaskan sama Anisafa kalau brokoli biasanya dibuat cap. Oke. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi karakteristik bahan-bahan pangan atau kalian dapat mengidentifikasi karakteristik dari sayuran ya. Tadi sudah saya kasih lembaran ya. Sudah dapat lembaran ini semua? Oke, nanti lembaran ini kalian identifikasi apa ya sayuran ini dan sebagainya. Terus kalian juga identifikasi kandungan dan manfaatnya serta biasanya diolah menjadi apa. Oke ya. Nanti ketika pembelajaran saya akan melakukan beberapa penilaian, ada 3, yaitu adalah saya akan mengamati kesikap sosialnya. Jadi amati siapa sing sering jawab, sing nggak jawab, sing meneng ambek mencureng itu disapa. Nanti dapat penilaian sosial. Sing kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu kita tadi melakukan tanya jawab, dan keterampilan yaitu adalah kita melakukan mengerjakan suatu LKPD. Satu kelompok berapa orang? 6. Oh, itu berarti 2 anak enggak masuk.
satu anak. Oh ya nggak apa-apa wis. Terus sekarang dikerjakan LKPD, nanti kalian akan dapat lembar LKPD seperti ini. Dimana LKPD ini nanti kalian tulis sayuran, di tadi kan sudah ada lembaran ya, itu ada beberapa sayuran, kalian tulis sayurannya itu apa, kalian identifikasi bagian apa yang bisa dimakan menurut kalian, terusan habis itu warnanya bagaimana, rasa, terus keras apa enggak menurut kalian ya. Ada yang pernah tahu sayuran kan dek di rumah? Nah, terus kandungannya, manfaat sama makanan yang biasa dihasilkan. Ada yang tanyakan? Ya, oke. Perwakilan kelompok tolong ke depan, tak bagi lembarannya. Ini kelompoknya: Firman, Kevin, Alvin, Yong, Idan, Nar, Yongki sama sudah selesai mengerjakan semua? Sudah. Oke, siapa yang mau presentasi ke depan? Angkat tangan. Cuma kelompok satu toh, yang lainnya? Oh ya sudah wes, kelompok satu silakan ke depan, ayo presentasi. Jangan lupa nanti setelah presentasi itu ada sesi namanya tanya jawab. Kalian tanya apa yang tidak kalian tahu pun atau yang sama dengan jawaban tidak apa-apa. Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin presentasi dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Faputri Purna Evi. Saya Ira Efrilita Ananda. Di sini kami ingin mempresentasikan nama sayuran-sayuran yang kami kerjakan. Yang pertama, pakcoy. Bagian tanaman yang bisa dimakan adalah daun. Pigmen atau warna sayuran hijau, rasanya pahit, terus tidak keras, kandungannya serat, manfaatnya menyehatkan tubuh. Makanan dan minuman yang bisa dihasilkan adalah tumis pakcoy. Ini menurut Rafa Galep, pakcoy itu rasanya pahit. Oh manis. Oh. Tapi Rafa bilangnya, Andi Safa bilangnya pahit. Kenapa kok pahit? Biasanya kalau saya makan pakcoy itu setelah dimasak itu kadang ada rasa pahitnya gitu. Ada rasa pahit. Ada rasa pahitnya, iya. Beberapa pakcoy itu berbeda. Oh. Karena cara masaknya salah. Mungkin karena cara masak yang salah gitu. Menurut Talita, pakcoy itu selain serat kandungannya apa? Ayo. Atau yang lain, ada yang tahu pakcoy itu selain serat apa kandungannya? Apa? Kania? Zat besi. Jadi di pakcoy itu ada zat besinya. Karena yang berwarna hijau biasanya itu zat besinya agak lebih banyak. Jadi bisa jadi dia bisa agak pahit. Dan utama semua sayuran itu pasti ada vitamin. Padahal karakteristik dari suatu sayuran itu ada 8. Ada yang dilihat dari daunnya, tangkai, umbi, biji, batang, buah, bunga, atau umbi. Itu umbi lapis sama umbi
yang kalau tanamnya di tanah itu ya. Berarti kan ada 8 macam-macam ya kan. Jadi besok ketika ada tugas jangan ditulis cuma dari warnanya aja, tapi dilihat dari buah yang dimanfaatkannya, bagiannya yang dari dimanfaatkan. Ada yang tanya kan? Apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Menurutmu pembelajaran hari ini bermanfaat atau tidak? Apa manfaatnya? Apa Ecak lagi? Karena kita bisa tahu lebih banyak tentang sayuran. Kita tahu lebih banyak tentang sayuran. Oke. Terus ada lagi yang ngerasa punya manfaat apa nih Safa? Kita bisa mengetahui masakan yang bisa menghasilkan dari sayuran atau dan manfaat dari sayuran. Oke, manfaat atau masakan apa yang bisa dihasilkan dari sayuran. Oke. Apa penghargaan yang siswanya paling aktif saat proses pembelajaran? Oke. Jadi nanti yang paling aktif akan mendapat hadiah berupa buket plus hadiah jajan. Kira-kira siapa yang paling aktif, yang merasa paling aktif pembelajaran? Oh, Dani paling aktif. Iya, tenang, Dani nanti dapat hadiah juga kok, tepat. Oke, menurut kalian siapa yang paling aktif saat pembelajaran? Eca berapa kali? Eca berapa kali? Banyak. Oh, masa sih? Saya lihat di tabel persekoran saya ya. Kalau dari tabel saya, yang paling aktif saat proses pembelajaran adalah Karisa. Silakan Karisa maju ke depan. Iya. Terus ini. Bisa tak ke ini tak? Silakan. Nih. Oke. Silakan Karisa. Iya. Oke, nanti tugas selanjutnya adalah yang harus kalian kerjakan di rumah adalah di rumah pasti ada olahan sayur, ya kan? Siapa yang di sini rumahnya nggak ada sayur sama sekali, nggak pernah masak sayur ibu E? Masak dong, gitu. Siapa yang ibunya sering masak? Oke ya, yang ibunya masak, silakan kalian identifikasi karakteristik sayuran yang sering kalian konsumsi di rumah. Sering masak apa ibunya ya? Kenapa? Karena nanti itu akan berlanjut, nanti di ending kita akan membuat atau menjual suatu produk olahan panganan dari sayuran. Pengen berjualan? Aku pengen. Nah, nanti kita jualan dari sayuran. Oke, silakan dipersiapkan materinya besok. Setelah kalian identifikasi materi itu, terus kalian mempersiapkan materi tentang teknik pengolahan dari sayuran. Demikian informasi. Terima kasih. Kalau thank you, jangan, pesannya dari sini adalah terima kasih atas perhatiannya. Jangan merusak masa depanmu karena ulahmu yang masa sekarang. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, yang kita berdoa. Doa selesai. Reza kepada Bu Widya. Selamat siang. Oke, demikian pembelajaran hari ini dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Koirunisa. Ya, Pak, tepuk tangannya. Oke, materi anak kalian sudah mengizinkan saya bisa untuk belajar bersama ya. Hari ini kita belajar tentang ada sedikit yang perlu saya tambahkan ya, bahwa untuk masak apapun ya, saya berharap
untuk belakangan, paling belakang itu adalah garamnya. Saya berharap garam itu jangan dibakar, jangan digoreng, ya. Nanti maksudnya. Ya, kita sudah masak, sudah selesai masak, masih hangat-hangat itu baru kita taburkan garamnya. Tahu ternyata pengolahan makanan itu juga bisa jadi pahit kalau salah mengolahnya, bisa jadi penyakit juga salah mengolahnya. Makasih anak-anak, kalian sudah mengizinkan saya untuk belajar bersama hari ini tentang sayuran ya. Juga jadi tahu ternyata ada ya, pokca itu saya baru dengar kan. Gitu ya, ternyata Sawi daging. ya, sawi yang bongkole besar itu ya, yang manis bongkole itu ya. Iya. Itu saya baru dengar hari ini. Saya menganggap sawi semuanya sama. Ternyata ada sawi yang manis gitu ya. Dah, Saya pokoknya. yang agak pahit ya, itu kan kalau salah ngomongnya. Makasih anak, terima mohon maaf. Dalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Iya, Bu Widya tadi sudah belajar dengan baik, perhatikan sudah sesuai dengan apa yang sudah Nayang tuliskan di modul ajarnya. Oke, Bapak. Dan tetapi kami selaku pengamat jauh lebih teliti, jauh lebih tahu ya kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya tidak banyak mengupas tentang kekurangan dan kelebihannya. Saya berharap jangan mengakui sendiri saja. Kira-kira kekurangannya apa dari saat mengajar dan lebihnya gimana? Monggo saya serahkan. Kalau kurangnya yang saya kurang memotivasi siswa dalam proses diskusi. Jadi menurut saya siswanya itu jadinya kayak lebih takut, terus agak pemalu seperti itu. Jadi proses diskusi yang saya harapkan itu tidak terjalin dengan baik. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan mungkin masalah atau contoh yang saya berikan itu kurang nyata di depan mereka. Seperti itu, Bapak. Wonten. Sudah tahu sendiri. Nggih. Jadi anak-anak yang benar. Jadi kelihatannya itu anak-anak kaku. Nggih. Bisa Kaku. natural ya. Betul. Apalagi yang dibahas adalah bahan makanan atau sayuran yang biasa dikonsumsi, dilaksanakan setiap hari. Mestinya anak-anak ya enggak kayak tertekan begitu gitu lah. Nggih. Nah, monggo itu ke depan Nggih. bisa diperbaiki nggih. 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 Kelebihannya di mana? Kelebihan saya yang saya amati adalah saya bisa membimbing siswa ketika mereka agak kesulitan, mungkin tidak semuanya, ada beberapa siswa yang jadi bisa menjawab pertanyaan tersebut, ada yang mulai bertanya dan mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan tersebut. Baik, kalau bisa saya tambahkan nggih untuk yang tadi. Nggih. Mohon nanti kedepannya ya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat jawaban core itu tolong dihindari. Jadi langsung saja kalau ingin menyajikan pertanyaan sebut saja namanya, insya Allah sudah paham siapa kira-kira nama yang harus saya angkat dalam pembelajaran hari ini, dan itu jangan pancet, jangan tetap saja bisa bergiliran disebutkan dari nama ya, kemudian ajukan pertanyaan ke anak yang bersangkutan. Itulah sebabnya sehingga nanti tidak akan muncul pertanyaan akhirnya semua jawab, ya, bingung juga untuk bisa menilai kalau begitu. Ya, jadi itu. Kemudian yang berikutnya, kalau anak-anak saat menjawab dibiasakan untuk berdiri, memperkenalkan nama apa, nah itu langsung bisa otomatis tahu nama sudah menjawab, nama ini ada penilaian proses terpenting. Nggih, Pak. Nggih. Saya kira cukup itu ya, juga baik harapannya untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi nggih, dan ini juga bisa jadi contoh teman-temannya yang masih belum open class gitu ya. Open class itu tidak usah ditakuti, itu akan untuk memperkaya diri, hanya untuk bisa lebih baik mengajar di depannya.
lebih masih muda. Oke, makasih ya Bu. Oke, terima kasih Bapak atas bimbingannya. Mohon maaf jika saya masih belum baik dalam dan mohon dibimbing terus sampai nanti. Oke, itu aja ya, makasih. Oke, terima kasih Bapak.